Pengajuan pinjaman teman-teman ditolak, kemudian data yang diisi pun udah benar, kok masih ditolak ya? Nah, penyebabnya mungkin teman-teman kurang menyimak salah satu di video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu video ini ya, biar teman-teman pinjamannya selalu di ACC oleh fintech manapun. Oke, check it out. Thinking of you, thinking of you. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin sakitnya ditolak sama pihak kredit online, padahal lagi butuh banget nih pinjaman untuk modal usaha atau kebutuhan lainnya? Nah, jangan sedih teman-teman ya, banyak kok yang ngalamin hal tersebut. Pada dasarnya memang aktivitas kredit atau meminjam itu menjadi salah satu bagian penting bagi kita yang membutuhkan dana untuk merintis usaha dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Sejatinya, proses peminjam secara online ini tidak susah kok, karena pihak pemberi pinjaman biasanya akan memberikan syarat dan ketentuan serta simulasi pinjaman, sehingga memudahkan teman-teman dalam berhitung dan mengira-ngira berapa sih jumlah yang akan dibutuhkan, berapa sih jumlah pinjaman yang ingin teman-teman pinjam. Nah, maka dari itu, teman-teman harus memastikan bahwa proses yang berlaku telah diikuti dengan benar. Nah, kali ini saya akan membagikan beberapa tips yang berguna yang bisa teman-teman gunakan dalam mengajukan pinjaman online. Tips anti gagal dalam mengajukan pinjaman online, cek. Nah, kita masuk tips yang pertama, yaitu membaca, memahami, serta mengikuti ketentuan yang berlaku. Ini mungkin PR penting bagi teman-teman semua ya, karena kalau kita ingin meminjam di pinjaman online, kita sebaiknya membaca, artinya membaca ketentuan yang berlaku oleh pihak pinjaman online tersebut. Nah, kadang informasi yang diperlukan saat akan mengajukan pinjaman sudah terpampang nyata di pengumuman. Namun sangat disayangkan terkadang banyak orang yang terburu-buru sehingga kurang memperhatikan penjelasan secara seksama. Jadi pesan saya buat teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pinjaman online, pastikan sudah membaca, memahami, serta mengikuti ketentuan yang berlaku oleh pihak pinjaman online, supaya tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Nah, kan gawat kalau ada informasi penting yang terlewat, bisa jadi pinjaman teman-teman tidak akan disetujui. Oke? Nah, yang kedua, mengisi data diri dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Dikarenakan ini pinjaman online, maka proses pendaftaran juga akan dilakukan secara online. Seringkali para peminjam suka terlewat melampirkan dokumen yang diperlukan, atau kalaupun semua dokumen sudah terlampir, banyak dokumen yang blur dan tidak terbaca. Oleh sebab itu penting banget ketika teman-teman ingin memberikan dokumen dalam bentuk image, kemudian dalam bentuk foto, pastikan foto yang di-uploadnya harus bersih, blur, dan bisa dibaca ya. Maksudnya tidak blur dan bisa dibaca. Biasanya pihak pemberi pinjaman mengharuskan teman-teman untuk mengirim foto dokumen seperti foto baru, KTP, dan lain-lainnya. Pihak peminjam juga tidak menyarankan teman-teman untuk mengirimkan dokumen dalam bentuk scan ataupun fotokopian. Nah, untuk sekedar jaga-jaga dan upaya antisipasi, siapkan saja dokumen yang ada, lalu foto dengan handphone, dan pastikan jelas ketika teman-teman memfotokan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pastikan jangan sampai blur dan jangan sampai tidak bisa dibaca. Oke teman-teman ya, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah riwayat kredit. Nah, bagi teman-teman yang pernah mengajukan pinjaman dengan pihak bank atau lembaga peminjam lain, pastikan kalau teman-teman tidak ada masalah dengan pihak bank tersebut atau pinjaman online yang lainnya.
Biasanya, riwayat pinjaman teman-teman akan dilihat jika terdapat sesuatu yang tidak baik. Misalkan ya, teman-teman telat dalam mengembalikan pinjaman setiap periode, atau teman-teman sering galbay, itu bisa jadi untuk ACC pinjamannya kurang lebih tidak akan disetujui. Namun jika teman-teman udah terlanjur galbay nih, pastikan teman-teman galbay di pinjaman ilegal saja, dan teman-teman memiliki rawatan untuk pinjaman legal agar riwayat kredit teman-teman baik dan bisa meminjam di platform fintech manapun. Maka oleh sebab itulah pentingnya riwayat kredit ini bagi teman-teman yang ingin meminjam. Yang keempat adalah berpikir dengan logika saat mengajukan nominal pinjaman. Nah, dengan adanya aktivitas pinjam meminjam pada dasarnya mempunyai fungsi untuk membantu dan mengakomodasikan peminjam untuk mengembangkan usaha atau membantu memenuhi kebutuhan lainnya dengan sistem kredit. Nah, sebelumnya teman-teman memutuskan untuk mengajukan pinjaman, pastikan teman-teman sudah mempersiapkan segala hal dengan matang. Misalkan teman-teman sudah paham bahwa teman-teman mengajukan pinjaman dalam mengajukan kredit atau pinjaman demi sesuatu yang berfaedah, dan teman-teman juga sudah siap untuk mengembalikan pinjaman dengan cara kredit. Nah, teman-teman juga harus melihat dari sisi penghasilan teman-teman. Misalkan dalam 1 bulan teman-teman mendapatkan penghasilan sekitar 5 juta rupiah, lalu sisihkan beberapa persen untuk memenuhi kebutuhan teman-teman sehari-hari. Biasanya pihak pemberi pinjaman atau kredit juga akan melihat dari kekuatan ekonomi teman-teman untuk melunasi pinjaman lewat cicilan. Nah, pihak peminjam biasanya sangat peduli ya dengan para peminjam atau debiturnya, sampai-sampai mereka akan memperhitungkan apakah dengan penghasilan bulanan tersebut teman-teman bisa menjalani hidup 1 bulan ke depan, di samping melunasi kewajiban teman-teman yang membayar cicilan pinjaman. Nah, ini merupakan perlu perhatian penting bagi teman-teman yang ingin meminjam di pinjaman online, agar teman-teman tidak terjerat hutang yang terlalu banyak dan tidak galbay sehingga teman-teman tidak bisa mendapatkan pinjaman di platform lainnya. Oleh sebab itu, saya saranin teman-teman berpikir secara logika ketika teman-teman ingin meminjam di pinjaman online ya. Nah, yang kelima adalah usahakan teman-teman tidak ada masalah dengan kartu kredit. Nah, ini seringkali ya menjadi kasus yang ditemui oleh pemberi pinjaman. Adanya pihak debitur yang mengajukan pinjaman, namun mereka masih terlilit hutang kartu kredit. Biasanya hutang kartu kredit ini akan dibagi menjadi 5 kualitas kredit kepada debitur, yaitu pertama lancar, kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan, dan yang kelima adalah macet. Nah, pastikan status teman-teman tidak menyentuh di status yang kurang lancar, diragukan, atau macet ya. Namun apapun status kredit teman-teman di lembaga keuangan seperti bank, pastikan saja teman-teman tidak bermasalah dengan kartu kredit, supaya pinjaman teman-teman bisa cair dan bisa cepat di ACC oleh pihak pinjaman manapun. Oke? Nah, yang keenam atau yang terakhir ya, melakukan pinjaman lewat peer-to-peer lending yang terpercaya, artinya minjem uang di pinjaman online yang terpercaya. Terkadang ya teman-teman ya, proses pengajuan kredit kita di bank harus melalui proses yang rumit dan harus lolos proses verifikasi yang panjang. Kemudian ditambah lagi terkadang standar syarat untuk menjadi debitur terlalu berat, sehingga bagi kebanyakan pengusaha UKM itu susah untuk mendapatkan pinjaman ya. Jadi untuk solusinya, selain mengajukan pinjaman melalui bank atau koperasi, kini sudah ada terobosan untuk mengajukan pinjaman, yaitu lembaga peer-to-peer atau P2P lending yang sering kita kenal dengan pinjaman online ya, pinjaman secara online.
Nah, nanti pihak pinjaman online ini akan mempertemukan para debitur dengan kreditur sehingga aktivitas peminjam dapat dilakukan secara online, namun tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah dibuat. Nah, alternatif ini sangat rekomendasi bagi teman-teman yang butuh dana cepat, proses pengajuannya mudah dan nyaman. Nah, itulah tips anti gagal dalam mengajukan pinjaman online. Nah, jika teman-teman berencana untuk melakukan pinjaman online, yuk mulai dari sekarang, persiapkan dari sekarang sehingga pinjaman teman-teman bisa di-ACC dengan cepat. Oke? Demikian informasi dari saya. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.